وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Semoga salawat, salam berkah dan nikmat berlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu apa yang telah beliau lakukan dalam dakwahnya, memperjuangkan, mengorbankan segala-galanya sehingga sangat Islam kepada kita sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya tentunya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Tabio dan keluarga yang telah senantiasa memfasilitasi kami keluarga Halaqah Ar-Rahman untuk bisa melakukan kajian rutin setiap Rabu sore dalam rangka belajar untuk terus tafakuh fiddin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang beliau berikan menjadi sesuatu yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ikhwanul akhlak dan keluarga Halaqah Ar-Rahman rahimani wa rahimakumullah. Kalau Anda masih membawa buku yang saya buat itu, dengan bukan pasal yang ketiga, saya kasih judul sedih. Kita tetap di dalam kitab saat kita mengeluh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mana ayat ini sering kita baca. Mungkin ayat ini sering mengingatkan kita di dalam bab sedih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita, memotivasi kita, memberikan semangat kepada kita ketika kita mungkin pernah terpuruk di dalam kesedihan, di dalam menghadapi ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah sentuhan Allah untuk membesarkan hati kita. Sebesar apapun ujian dan cobaan, Allah melarang kita untuk tidak larut dalam kesedihan. Apapun bentuk ujiannya, tidak hanya ujian finansial, ujian batin, ujian zahir dan lain sebagainya. Paling tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sentuhan. La tahzan, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita orang-orang beriman. Ini yang akan saya bahas, ingin saya sampaikan. Saya tuliskan di dalam buku saya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah profil, contoh persahabatan yang sebenarnya dari Islam. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Jadi sebuah nilai persahabatan di dalam Islam itu diposisikan dalam posisi yang sangat penting dan krusial. Jadi perlu perhatian. Artinya tidak semua orang kita jadikan teman, tidak semua orang kita jadikan sahabat. Hanya mereka yang terpilih, dipilihkan oleh Allah untuk datang di kehidupan kita, yang mereka bisa memberi manfaat. Itulah sahabat. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah profil, gambaran persahabatan yang sebenarnya. Dalam sejarah Islam tidak banyak kisah persahabatan anak manusia ini yang ditulis oleh Allah dengan tinta emas dalam Al-Quran. Tapi ada satu antara yang banyak, salah satunya adalah kisah yang paling mengesankan, kisah persahabatan yang paling mengagumkan. Antara siapa? Rasul dan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk orang yang pertama membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Salah satu bentuk keyakinan Abu Bakar kepada Rasulullah, ketika Rasulullah menceritakan tentang kronologi terjadinya Isra wal Mi'raj. Orang Jazirah Arab, orang yang saat itu di antara mereka orang-orang musyrikin Quraisy dan sekutunya, ketika mendengarkan cerita Rasulullah yang diperjalankan dari Allah minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Ketika rohnya dikembalikan oleh Allah ke dunia, Rasulullah bangun terjaga, bermaksud ingin menceritakan kisah itu. Malah Rasulullah ditertawakan, ya, dikatakan orang gila, gak mungkin ya engkau diperjalankan dalam waktu yang singkat sampai menembus langit yang ketujuh. Semua orang mengejek Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan kisah itu. Sehingga Abu Jahal dan teman-temannya mempunyai alat untuk memprovokasi Abu Bakar supaya menggoyahkan imannya. Sehingga Abu Jahal dan teman-temannya mendatangi Abu Bakar. Ya Abu Bakar, apakah engkau telah mendengar dari telinga ke telinga yang disampaikan oleh temanmu Muhammad bahwa dia telah diperjalankan oleh Tuhannya dari Makkah ke Filistin, dari Filistin ke Sidratul Muntaha. Apakah engkau masih percaya ya Abu Bakar dengan cerita-cerita konyol seperti itu? Diprovokasi Abu Bakar itu oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi apa kata Abu Bakar? Seandainya Rasulullah SAW mengatakan lebih daripada itu, aku akan percaya apa yang dia katakan. Tidak hanya sekedar peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Muhammad menceritakan itu kepada kalian lebih daripada Isra wal Mi'raj, aku akan percaya kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi kedekatan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, saksi persahabatan antara dua manusia yang mulia, yang sampai hari ini makamnya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa ziarah ke sana dalam keadaan bebas dan merdeka. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menyematkan kata as-sahabah bagi mereka berdua. Kisah yang paling mengesankan antara mereka berdua ini Allah berikan dalam surat At-Taubah ayat 40. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah dengan situasi dan kondisi yang sangat genting dan tidak memungkinkan. Tapi ini adalah perintah Allah untuk meyakinkan Rasulullah SAW supaya dia meninggalkan Makkah yang tidak kondusif lagi untuk pergi ke Madinah. Maka di saat-saat perjalanan itu yang kita katakan hijrah, Rasulullah ditemani oleh siapa? Abu Bakar. Kisah ini masyhur, semua kita tahu dan hafal. Dari TPA sudah disampaikan kisah ini sampai kita tua dan sampai kita dewasa. Ulang-ulang. Memang ini peristiwa besar dalam Islam. Hijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar ke Madinah dari Makkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dalam surat At-Taubah, jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolongnya, yaitu orang-orang kafir musyrikin Makkah mengeluarkan dari Makkah. Sedang dia adalah salah satu dari dua orang ketika keduanya berada di dalam. Ketika keadaan semakin tidak menentu, kalau ketangkep dibunuh, dan kita tidak akan mengenal Islam. Kalau Rasulullah ketangkap ketahuan saat hijrah, Rasulullah akan mati dengan Abu Bakar, dan Islam akan sampai kepada kita. Pasti begitu. Karena semua berjalan atas dasar skenario Allah. Allah yang ngatur perjalanan itu, Allah yang melindungi perjalanan itu. Pada saat perjalanan itu mereka ada di dalam kubur. Tidak memungkinkan seandainya orang-orang yang mengejar itu dan musyrikin Quraisy melihat ke bawah, pasti akan melihat Muhammad dan Abu Bakar.
tapi Allah palingkan pandangan mereka. Sehingga Allah lindungi Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sudah ketakutan, di atas puncak ketakutan, namanya apa Pak? Kalau orang takut di atas puncak ketakutan namanya apa? Geli. Apa? Geli Pak. Apa itu namanya? Ya itulah, gitu kan? Kalau sampai noleh ke bawah ketahuan mati. Mati pasti. Karena tujuan orang-orang musyrikin Quraisy mengejar Rasulullah dan Abu Bakar adalah ingin membunuh, supaya mereka tidak sampai di Madinah. Ketika mereka berada di dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, siapa? Muhammad, menguatkan hati Abu Bakar As-Siddiq atas ketakutan mereka, atau atas ketakutan dia. Apa kata Rasulullah SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih dan jangan kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai kita. Kenapa saya angkat tentang bab sedih? Di dalam profil proses persahabatan ini kita akan belajar siapa teman kita yang sebenarnya di dunia ini. Ojo-ojo ngapusi Pak saudara ini. Hati-hati jangan kena jebakan teknik. Di depan bagus, di belakang menegakkan. Jangan tertipu dengan senyuman dan tawa. Garis besarnya adalah apakah dia menjadi seseorang yang memberi manfaat untuk dunia dan akhirat kita, bukan hanya dunia. Nah, ini perhatikan. Kita menyebut orang yang hidup semasa dengan Rasulullah itu adalah sahabat, yang mana mereka mengimani dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Namun persahabatan antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq melebihi persahabatan Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat yang lain. Itulah keutamaan kekhususan Rasulullah SAW. Itulah kekhususan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin begitupun dengan keadaan kita jamaah sekalian. Yang kita hidup di zaman ini mungkin sudah terlalu banyak dari hari-hari indah kita yang sering diwarnai oleh hadirnya sahabat atau teman. Makanya kita dikumpulkan oleh Allah di sini kan karena persahabatan keimanan. Kalau tidak ada keimanan, tidak mungkin kita hidup bersama-sama. Mustahil. Kalau nggak ada akidah yang satu, nggak mungkin kita menjadi seperti itu. Karena keyakinan itu dibangun di atas dasar keimanan. Sehingga Allah hadirkan kita berkumpul, ya, yang kita satu perkumpulan ini sebagai sisi pertemanan atau persahabatan. Begitu banyak hari-hari kita yang sudah terlewatkan dengan segala keindahannya, mungkin dengan sukanya dan dukanya, dengan hadirnya orang yang kita jadikan sahabat atau teman. Ada sebuah pertanyaan. Akan tetapi, sudahkah kita menemukan sahabat yang kita katakan persahabatan yang abadi, yang membawa kita kepada kebaikan dunia juga kebaikan akhirat nanti? Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, setiap persahabatan, perhatikan, setiap persahabatan di dunia akan berbalik menjadi permusuhan di hari kiamat. Jangan di dunia bisa mesra dengan sahabat Anda, bisa harmonis dengan orang yang katakan Anda itu sahabat Anda, mungkin sahabat terbaik Anda. Tapi dikatakan sesuatu keindahan persahabatan di dunia itu tidak mustahil akan berbalik menjadi permusuhan nanti di dunia. Kecuali mereka orang-orang yang diniatkan ketika mencari sahabat, ketika mencari teman, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Jadi inti dasar dibangunnya persahabatan, pertemanan hanya
yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena tendensi dunia, bukan. Kalau Anda menjalin pertemanan persahabatan karena sisi tendensi dunia dan seluruh hiasannya, maka ini adalah persahabatan yang dibangun di atas asas yang salah. Di semua persahabatan adalah harus dibangun pada sisi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sentuhan tafsir indah ini mengingatkan kita akan pesan Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, yang beliau mengisyaratkan untuk senantiasa berkawan dengan seseorang yang mampu membangkitkan semangat di dalam ibadah, berteman dengan seseorang yang pembicaraannya terus membimbing kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman yang harmonis itu adalah teman kalau dia diskusi, kalau dia ngobrol, itu pasti selalu materi pembicaraannya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diam itu lebih baik, lebih banyak daripada banyak ngomong. Karena orang yang banyak ngomong itu mudah terjatuh dalam kesalahan. Kalau orang sudah mudah terjatuh dalam kesalahan, maka itu akan menjadikan hatinya menjadi hati yang keras, susah untuk menerima kebenaran. Makanya sekarang mindset kita rubah. Kalau kita berteman, bersahabat, berjamaah, kalau kita mengangkat sebuah tema pembicaraan, hadirkan tema pembicaraan itu yang bisa menjadikan kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Dan ini merupakan sebuah petunjuk bahwa persahabatan yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah itu nyata adanya, ya. Dan bukan sekedar teori dalam agama. Rasulullah dan Abu Bakar telah mencontohkan hal itu. Mungkin sedihnya kita itu pernah terjatuh di dalam persahabatan dan perkawanan yang salah. Mungkin saja. Mungkin sedihnya kita sehingga kita berpikir di dalam larut dalam kesedihan itu, mungkin kita pernah terjebak untuk menjalin pertemanan dan persahabatan yang salah. Sehingga Allah turunkan ujian itu. Makanya jika merujuk pada surat Al-Baqarah, surat At-Taubah ayat 40 tadi itu dalam Al-Quran, kita bisa melihat jamaah sekalian, bagaimana sikap seorang sahabat yang baik itu terus membesarkan hatinya. Ya. Ciri-ciri indikasi sahabat yang baik, ya, kalau Anda susah, kalau Anda sedih, mereka hadir untuk membangkitkan, menguatkan hati Anda untuk selalu ingat Allah. Kalau Anda diuji oleh Allah sehingga Anda sedih, sehingga Anda lalu dalam kesedihan, teman Anda tidak hadir untuk menguatkan hati Anda supaya ingat kepada Allah, itu bukan teman Anda. Jadi ciri indikasi persahabatan dalam Islam itu, teman kita akan hadir ketika kita mengharapkan kedatangan mereka dalam rangka membesarkan hati untuk senantiasa meminta agar tidak bersedih. Karena di balik ujian ada hikmah yang harus kita ambil, dan senantiasa kita tunggu kapan datangnya. Bisa jadi besarnya ujian setimpal dengan balasan kebaikan. Kadang-kadang kita ini nggak sabar. Kita itu senang sesuatu yang instan, cepat menyelesaikan masalah, tapi tidak melihat efek dan dampak. Kadang-kadang kita itu tergoda dengan sesuatu yang instan, berpikir pendek, mengambil sebuah sikap dan langkah untuk menyelesaikan masalah, tapi dia tidak melihat akibat yang akan dilahirkan dari perbuatan. Jadi sahabat yang baik adalah mereka yang hadir, yang bisa membesarkan hati kita dari keterpurukan kesedihan. Sehingga begitulah ya, gambaran antara persahabatan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.